Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nurul Anisa, NPM 161180006, kelas 3KA04. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar. Pengertian sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Stubblefield dan George F. Luker, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Yang kedua, menurut Ephraim Turban, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menurut Garatano dan Riley, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Yang keempat, menurut Martin dan Oxman, menurut mereka yang dimaksud dengan sistem pakar adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan juga teknik penalaran tertentu dalam memecahkan masalah, yang mana masalah tersebut adalah sebuah masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kelima, menurut Garatano dan Riley, menurut mereka yang dimaksud dengan sistem pakar adalah sebuah cabang dari bidang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus dan juga spesifik yang dimiliki oleh para ahli atau pakar dalam memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pakar. Pada basicnya, sistem pakar dilaksanakan sebagai dukungan kegiatan memecahkan masalah. Beberapa kegiatan pemecahan masalah yang dimaksud menurut Lestari tahun 2012 antara lain 1. Interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari kesatuan data mentah, mengambil keputusan dari pengamatan yang juga pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua, prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari keadaan-keadaan tertentu, misalnya prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menetapkan sebab malfungsi dalam kondisi kompleks yang berdasarkan terhadap gejala-gejala yang teramati diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain sebagainya. Yang keempat, perancangan atau desain, yaitu menetapkan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu, seperti contohnya perancangan layout sirkuit bangunan. Yang kelima, perencanaan, yaitu merencanakan beberapa rangkaian kegiatan yang akan bisa mencapai beberapa tujuan dengan keadaan awal tertentu, seperti perencanaan keuangan, militer, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan keadaan yang diharapkan, seperti Computer Aided Monitoring System. Selanjutnya, debugging, yaitu menetapkan dan melakukan interpretasi cara-cara untuk menyelesaikan malfungsi, seperti memberikan resep obat kepada kegagalan. Selanjutnya, instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, seperti melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Selanjutnya, kontrol, yaitu mengatur kegiatan suatu environment yang kompleks, seperti menjalankan kontrol kepada interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kegiatan sistem. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem pakar. Manfaatnya yaitu 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.
Yang keempat, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Yang keenam, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang ketujuh, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Kedelapan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 9. Memiliki reliabilitas. 10. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Selanjutnya, sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Terakhir, yaitu meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. Adapun penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama, sistem pakar dalam bidang pertanian. Dalam dunia pertanian, banyak sekali hal yang harus dipelajari agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Begitu banyaknya hal yang harus diingat seperti media tanam yang berbeda bagi tiap jenis tanaman, takaran pupuk, hama, dan penyakit tanaman, serta banyak sekali cara agar tanaman yang ditanam dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Tetapi, manusia pasti mempunyai sifat pelupa yang memungkinkan hal-hal tersebut dapat berakibat pada hasil pertanian yang kurang memuaskan dan tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dibutuhkan suatu teknologi yang dapat membantu kita. Oleh karena itu, sistem pakar mempunyai kemampuan untuk memudahkan masalah-masalah praktis pada saat sang pakar berhalangan. Dan salah satu implementasi sistem pakar pada bidang pertanian yaitu untuk mengidentifikasi penyakit tanaman. Selanjutnya, sistem pakar dalam industri atau manufaktur. Manufaktur didefinisikan sebagai urutan-urutan kegiatan yang saling berhubungan, meliputi perancangan, perencanaan, pemilihan material, produksi, pengontrolan kualitas, manajemen, serta pemasaran produk. Proses manufaktur yang penyelesaiannya dapat dibantu oleh sistem pakar. Kali ini saya mengambil sistem pakar dalam perancangan, yaitu FRIDE, Visual Interactive Design Expert atau Environment. Sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang rancangan berdasarkan kumpulan goal, metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. Selanjutnya, sistem pakar dalam bisnis. Contohnya, sistem pakar dalam pembelian. Sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok atau supplier dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasi, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Selanjutnya, sistem pakar di bidang kedokteran. Contoh alat kedokteran yang menerapkan sistem pakar di dalamnya antara lain USG, ultrasonografi. Alat ini bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara ultrasonik. Banyak digunakan untuk mendeteksi janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan menerima input berupa suara yang lalu diolah menjadi sebuah informasi berupa visual. Alat ini cukup aman karena tidak menimbulkan radiasi seperti sinar X yang biasanya digunakan untuk rongsen. Selanjutnya, sistem pakar dalam bidang eksplorasi alam. Penerapannya yaitu sistem pakar yang dipakai dalam bidang eksplorasi alam adalah alat pendeteksi gempa. Alat ini akan ditanam pada beberapa titik yang biasanya menjadi titik gempa tersebut. Alat ini nantinya akan mengirimkan data-data yang didapat ke dalam komputer yang sudah dipasang alat penerima sinyal atau data dari alat yang sudah ditanam. Dan nantinya data yang didapat bisa dijadikan keputusan apakah getaran masih cukup aman atau dalam keadaan status gawat. Jika dalam status gawat, maka akan diberitahukan kepada warga sekitar untuk mengungsi dari daerah titik gempa tersebut. Seperti itulah penerapan sistem pakar dalam berbagai bidang. Maka dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem pakar adalah sebuah sistem atau sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah, seperti peran dari seorang pakar di bidang ilmunya masing-masing.
Yang kedua yaitu sistem pakar dibuat dan dikembangkan untuk mempermudah user atau pengguna komputer agar mampu memahami berbagai macam hal yang ingin diketahui. Namun, user tidak memiliki akses langsung terhadap pakar atau ahli yang memahami tentang keingintahuannya. Yang ketiga, sistem pakar sengaja dibuat dan dikembangkan dengan cara mengadopsi pola pikir dan pengetahuan manusia, yang dalam hal ini adalah seorang expert atau pakar, yang ditujukan untuk mencari sebuah atau beberapa buah solusi yang memuaskan usernya, seperti ketika seorang pakar atau ahli memberikan penjelasan kepada murid atau penanyanya. Berikut daftar referensi yang saya ambil untuk materi-materi sistem pakar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.